orang-orang lain masuk ke GBK gitu. Kira-kira gimana kok bisa ditolak padahal itu kan fasilitas yang paling enak? Iya, itu mungkin acara-acara seremonial yang cuma pesta-pesta, dan kami khawatirkan nanti kita terlena dengan remah-remah yang diberikan oleh pemerintah, dan kita nanti bisa menjadi satu alat legalisasi pada pemerintah bahwa seakan-akan buruh artinya sudah bisa dikuasai, sehingga nanti khawatirnya ya kita lupa diri, sehingga tujuan dirinya serikat buruh untuk membela buruh itu jadi menyimpang. Sebab kita lihat juga banyak sekali teman-teman orientasi mereka berjuang di serikat buruh itu untuk mencari dan mendapatkan rempah dan juga posisi dan kedudukan di lembaga-lembaga yang kita lihat mungkin bukan lagi tujuannya untuk kesejahteraan buruh, tapi malah membuat buruh menjadi kerdil dan PHK jadi berlarut seperti yang sekarang ini. Nah, dan kami sangat tidak setuju sekali ya dengan adanya ya outsourcing dan sebagainya, apalagi ya kita lihat sekarang ini banyak sekali outsourcing diperlakukan, dan kami nanti Dewan Buruh akan berjuang untuk bisa menghapus outsourcing itu sendiri supaya bisa kembali kepada undang-undang yang lama, bahwa buruh ya itu berhak menjadi karyawan tetap, mendapat hak-hak yang layak sebagai manusia yang ada di Indonesia. Apa yang dipersiapkan Pak Cipto sebagai aktivis buruh? Jadi saya May Day 2025 ini banyak evaluasi gerakan. Artinya sejak 27 tahun yang lalu reformasi, makin kesininya kondisi ketenaga kerjaan bukan lebih baik, tapi lebih terpuruk. Lebih banyak perusahaan yang ditutup dan karyawan yang di PHK. Terakhir itu PT Seritek itu 12.000. Itu nggak tahu nasibnya sampai sekarang. Nah, sehingga menurut evaluasi saya ada gerakan buruh yang salah, kalau enggak ya kurang tepat, dimana dengan jumlah banyak serikat buruh, federasi, konfederasi, dan serikat-serikat buruh lokal begitu banyaknya, tapi tidak bisa melindungi dan mesejahterakan karyawan atau anggotanya, sehingga perlu gerakan buruh ditata ulang. Pertanyaan yang mendasar bagi saya, apakah konfederasi, gabungan dari federasi-federasi itu udah sesuai dengan kondisi yang sekarang? Itu juga menjadi pertanyaan. Sehingga kami dari beberapa kawan aktivis senior berencana akan merubah sistem gerakan buruh. Itu. Jadi kalau isunya May Day tahun ini adalah dipusatkan di GBK, tapi menurut saya tidak pas. 1 Mei itu menurut sejarahnya adalah hari kemenangan perjuangan buruh dunia. Itu yang jelas sejarahnya. Sehingga kemenangan itu harus dirayakan di jalanan. Seperti kemenangan Liga sepak bola, begitu menang dia pulang ke negaranya keliling di jalanan itu. Nah begitu juga gerakan buruh dengan merayakan kemenangan, bukan tablik akbar, itu bukan konser musik gitu kan. Itu menurut saya, sehingga kurang pas. Yang pas itu turun di jalanan, bikin macet di mana-mana, itu setahun sekali tidak apa-apa, dan itu hari libur kecuali hari kerja. Lah sehingga kami dengan beberapa aktivis senior rencananya mau merubah strategi perjuangan serikat buruh dari federasi, konfederasi. Kita mau membentuk namanya Dewan Buruh Nasional, di mana Dewan Buruh Nasional ini bukan terdiri dari serikat buruh atau serikat pekerja, federasi atau konfederasi, tapi ini adalah gabungan buruh langsung. Jadi buruh yang mengorganisir dirinya sendiri di dalam Dewan Buruh Nasional. Jelas perjuangannya, ada perjuangan kesejahteraan itu yang diutamakan, perjuangan politik tidak dilupakan. Di mana belum lama ini ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2003, di mana putusan tersebut berbunyi memerintahkan DPR dan pemerintah untuk membuat undang-undang ketenaga kerjaan pengganti undang-undang cipta kerja.
dalam jangka waktu 2 tahun ke depan harus jadi. Nah, sehingga Dewan Buruh Nasional ini mau ngawal itu. Karena kalau tidak melalui undang-undang perlindungan kesejahteraan buruh itu akan liar. Nah, mudah-mudahan undang-undang yang akan dibuat oleh DPR 2 tahun ke depan, Dewan Buruh Nasional bisa mengawal. Artinya kita akan membuat konsep bagaimana mensejahterakan, mengganti Undang-Undang Cipta Kerja, memperbaiki Undang-Undang 13 menjadi undang-undang yang 2 tahun ke depan akan disahkan oleh DPR. Itu tujuan kita membentuk Dewan Buruh Nasional. Jadi sekali lagi bahwa Dewan Buruh Nasional ini bukan gabungan dari serikat buruh atau serikat buruh, serikat pekerja, tapi ini adalah gabungan dari pekerja-pekerja atau buruh-buruh seluruh Indonesia. Jelas ini perjuangannya, dan banyak orang yang punya kemampuan untuk berpikir, tetapi karena tidak bergabung pada serikat buruh atau tidak bergabung menjadi pengurus serikat buruh, dia tidak diakomodir pemikirannya, ide-idenya. Sehingga Dewan Buruh akan mengakomodir tingkat-tingkat pemikiran tentang kesejahteraan buruh dari tingkat bawah, dari tingkat buruhnya langsung. Dan ini terobosan yang paling baru. Sebelumnya orang bicara membentuk serikat buruh yang baru, serikat pekerja yang baru, apa namanya, itu blender, tidak menyelesaikan. Dengan kasus terakhir ini Januari